cerita yang mau gue ceritain ini tuh gue dapet dari teman gue. Jadi ceritanya di sebuah rumah sakit itu ada seorang OB namanya Pak Ahmad. Si Pak Ahmad nih dia kerja sebagai OB tuh dia dapat shift malam. Dia ngebersihin rumah sakit itu di malam hari bareng temen dia yang namanya Hamid. Ini rumah sakitnya sama temen lo disebutin gak, Bi? Temen gue nggak nyebutin rumah sakitnya di mana. Jadi gue pun nggak tahu sebenarnya rumah sakitnya di mana. Oh, berarti temen lo nggak di sana gitu ya? Temen gue nggak di sana. Oke. Oke. Terus Pak Ahmad sama Hamid ini biasanya ngebersihin rumah sakit tuh barengan berduaan. Rumah sakit ini 3 lantai. Nah cuman di satu malam tiba-tiba si Hamid tuh ngide, gimana kalau kita bagi aja nih area pembersihannya. Hamid di lantai 1, Pak Ahmad lantai 2 sama 3. Hamid mikir kayak gitu, ya biar cepet selesai aja ngebersihinnya. Ya udah akhirnya mereka sepakat buat nyebar. Tapi sebelum mereka nyebar tuh mereka ngomong dulu, nanti kalau udah selesai kita balik lagi ke ruangan OB ya. Nanti kita ketemu di sana. Oke. Singkat cerita mereka berdua bersihin. Mulai ngebersihin tuh sekitar jam 10 malam. Dan sekitar jam setengah 12-an tuh Pak Ahmad udah selesai ngebersihin lantai 2 sama 3. Cepet banget memang karena lantai 2 sama 3 nih gak banyak orang berlalu lalang kayak lantai 1 lah. Kalau di rumah sakit tuh siang-siang ramai banget lantai 1. Akhirnya Pak Ahmad selesai, setengah 12 dia balik ke ruangan OB di lantai 1. Tapi pas dia masuk ke ruangan OB, Hamid gak ada. Oke, mungkin Hamid belum selesai menurut Pak Ahmad. Akhirnya udah dia nungguin 1 jam, 2 jam. Itu tuh Hamid gak muncul-muncul. Kemana nih Hamid nih? Akhirnya sekitar jam 2-an lebih, karena dia udah nunggu lama, dia coba nyariin Hamid tuh. Dia cari di sepanjang lantai 1. Dia panggil-panggil, Hamid, Hamid. Nah si Hamid nih gak nyaut. Di malam itu Hamid benar-benar hilang. Akhirnya Pak Ahmad nyari lagi. Dia masukin ke setiap ruangan yang ada lantai 1. Dan ternyata Hamid tetap gak ada. Sampai akhirnya Pak Ahmad ingat, di lantai 1 itu ada kamar mayat, yang mana dia belum ngecek ke situ. Iya. Akhirnya dia pergi ke kamar mayat. Dia buka kamar mayatnya. Ternyata benar aja, di situ ada Hamid. Dia lihat di situ Hamid duduk ngeringkuk, kayak dia megangin kakinya, nekuk gitu loh. Oh ya, ngerti. Nah di situ tuh Pak Ahmad nanya ke Hamid, Hamid, kamu kenapa? Hamid gak jawab apa-apa. Sampai akhirnya Pak Ahmad tuh kayak nyoba megang dahinya si Hamid, dan emang Hamid tuh hangat di situ badannya. Oke. Ya udah akhirnya Pak Ahmad bilang ke Hamid, ya udah Mid, kamu pulang aja. Di situ Hamid gak ngomong apa-apa, dia langsung pulang. Oke. Nah keesokan harinya Hamid nih gak masuk. Dan ya akhirnya Pak Ahmad harus ngebersihin 3 lantai rumah sakit tuh sendirian. Jam 10 dia mulai bersihin. Pak Ahmad nih mulai dari lantai 1. Dia ngebersihin seluruh ruangan kecuali 1 ruangan, yaitu kamar mayat. Karena ya Pak Ahmad nih gak berani buat ngebersihin kamar mayat sendirian. Iya. Akhirnya dia nge-skip kamar mayat. Dia langsung naik tuh ke lantai 2. Dia bersihin lantai 2, kelar, bersihin lantai 3. Udah selesai, itu sekitar jam 2-an lah. Dia balik lagi tuh ke ruangan OB. Sampai di depan ruang OB, begitu Pak Ahmad buka pintu ruangannya, dia kaget banget sama apa yang dia lihat. Di saat rumah sakit tuh gak ada orang sama sekali, udah sepi, dia ngeliat ada sesosok genderuwo. Badannya gede banget, hitam, matanya merah, melototin Pak Ahmad, seakan-akan ngehalangin Pak Ahmad buat masuk. Dia diam doang genderuwonya. Iya. Akhirnya karena panik, Pak Ahmad kabur. Dia lari dari ruangan OB itu, dia cari tempat yang aman. Dia lari ke WC di lantai 1 itu. Dia coba ngumpet di dalam kamar mandi, di dalam kloset. Tapi gak lama setelah dia duduk, dia ngerasa
di belakang dia tuh ada orang yang ngeliatin dia Tapi itu dia di dalam kloset. di dalam Bilik kloset. di dalam bilik kloset. Dan ternyata pas Pak Ahmad ngeliat ke belakang, itu beneran ada genderuwo yang tadi di atasnya dia, Anjing, ngeliatin dia dari atas. ngikutin berarti. Genderuwonya ngikutin Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad makin panik, dia langsung cabut dari WC. Dia coba cari tempat lain. Hah? Dia sampai masukin hampir setiap ruangan di lantai 1. Dan Pak Ahmad ini tetap diikutin sama genderuwo ini. Pokoknya setiap ruangan atau tempat yang didatengin Pak Ahmad tuh, genderuwonya tuh ada juga di situ. Sampai akhirnya Pak Ahmad nih terpojok ke kamar mayat yang ada di ujung lantai 1. Ya udah, dia coba masuk ke ruangan mayat itu buat ngumpet. buat ngumpet. Dia tutup kamar mayatnya. Dia nunggu beberapa lama, baru tuh si genderuwo itu nggak ngikutin. Akhirnya setelah nunggu beberapa lama itu, dia mau coba keluar dari kamar mayat karena dia udah merasa lega lah, Rasa aman lah. merasa aman. Cuman pas dia mau buka pintu kamar mayat itu, gak bisa. Ruangannya kekunci. Dia coba gedor-gedor, gak ada yang denger dia dan gak ada yang bantuin, gak ada yang nyamperin dia. Sampai akhirnya dia kayak ngerasa ada orang di kamar mayat itu yang merhatiin dia. Dan setelah dia nengok ke belakang, ternyata dia ngelihat ada kakek-kakek di ujung kamar mayat itu. Terus kakek-kakek ini ngomong, "Kenapa kamar saya nggak dibersihin?" Anjing. Nah, ya itu kan kamar mayat ya. Ya, lo bisa asumsikan lah si kakek ini siapa. Iya. Di situ Pak Ahmad tuh, ya dia dengar si kakek ini ngomong, dia panik, dia gemeteran, dan sambil ketakutan dia nyoba buat bersihin kamar mayat itu. Pas Pak Ahmad sambil nyapu tuh, dia tuh masih diperhatiin sama kakek ini, Sosoknya nggak hilang-hilang. nggak hilang-hilang. Sampai Pak Ahmad ngelap-ngelap segala macem, dia masih tetap diperhatiin. Sampai akhirnya kamar mayatnya udah bersih, kakek-kakek itu tiba-tiba hilang aja. Anjing. Tiba-tiba. Aja dia hilang, gak ada lagi. Oke. Dari situ Pak Ahmad coba keluar dari kamar mayat, dan akhirnya bisa. Udah gak kekunci lagi. Udah gak berarti kekunci ya? lagi. Pak Ahmad keluar dari kamar mayat, dan akhirnya kebesokan harinya Pak Hamid udah masuk dan kerja lagi sama Pak Ahmad. Si Pak Ahmad nih ngomong ke Hamid, "Saya tahu kemarin kamu kenapa. Kamu ketemu kakek-kakek di kamar mayat kan?" Nah di situ akhirnya si Hamid nih ngaku kalau dia tuh emang gak bersihin kamar mayat. Makanya para penunggu kamar mayat di rumah sakit itu tuh jadi marah karena kamar mayatnya gak dibersihin. Sampai akhirnya ya si para penunggu ini minta supaya kamar mayat itu dibersihin yang bener, jangan dilewat-lewatin. Oh, makanya mereka sengaja digangguin ya. Betul. Iya, dan tempat yang paling nggak diikutin sama genderuwo itu kan cuman kamar mayat itu Iya, kan. kamar Iya, mayat kamar doang. mayat tadi. Jadi kayak digiring gitu dong OB-OB ini. Iya.